Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Silavia, NPM 17120299 dari kelas 7H. Tugas perspektif global mengenai materi 9 dan 10. Dan yang pertama, materi 9 mengenai benarkah virus corona hanya rekayasa? Sejak virus corona pertama kali menyerang manusia, segala berita muncul secepat kilat. Satu dunia panik. Hampir tidak ada negara yang bisa hidup damai. Nyaris semua orang ikut takut tentang virus ini. Entah berita yang bertebaran atau karena keluarganya yang ikut tertular dan bisa ditebak dari ribuan bahkan jutaan cerita dan berita yang menyebar, tidak sedikit yang informasinya membuat kita bertanya-tanya juga. Bahkan ada satu narasi besar yang mengubah pandangan kita tentang tahun 2020 ini. Seutuhnya, tentu kita tidak boleh percaya begitu saja. Tetapi kalau dipikir-pikir, apakah mungkin virus corona ini hanya rekayasa segelintir orang? Dan jawabannya singkatnya, tidak terbukti dan tentu saja dampak virus corona ini sangat nyata. Dari orang terkenal sampai masyarakat biasa sudah menjadi saksi penyakitnya. Mungkin belakangan ini kita sudah tidak memperhatikan jumlah kasus positif lagi. Tetapi faktanya kasus sedunia sudah ada di angka puluhan juta dan ratusan ribu lainnya sudah menjadi korban jiwa. Krisis kesehatan, pekerjaan, keuangan, sampai politik, semua campur menjadi satu. Maka kita berpikir masalah sebesar ini rentang disederhanakan dan menjadi permainan oleh satu pihak yang berkuasa di atas sana. Terkadang kita juga lupa masalah besar itu tidak harus berasal dari penyebab yang besar, juga bisa dari penyebab sekecil virus. Menurut sebagian orang, dibuat dengan seorang kaum elit yang ingin menguasai dunia. Benarkah begitu? Tentu saja tidak seperti itu, karena ilmu telah membuktikan kalau virus ini bukan senjata biologis buatan. Untuk membuat senjata virus, kita perlu menyontoh genetik virus lain yang sudah ada. Virus corona ini berbeda penyusunannya, belum pernah kita ketahui sebelumnya. Bagaimana cara kita dapat bertahan dari mereka? Tentu ada caranya, meskipun tidak mudah, karena pada dasarnya otak kita manusia memang mudah dibohongi. Selanjutnya, materi ke-10. Isu lokal menjadi global. Sejarah Pulau Ron, Maluku. Pada suatu ketika di satu masa, Pulau Ron di Maluku pernah ditukar guling dengan Manhattan, sebuah kawasan elit New York, Amerika Serikat. Tukar guling terjadi antara pihak Inggris yang menguasai Pulau Ron dan Belanda yang menguasai Manhattan. Pulau Ron adalah salah satu pulau terkecil di Kepulauan Banda yang kini menjadi wilayah administratif di Kabupaten Maluku. Pulau dengan panjang 3 km dan lebar kurang dari 1 km ini pada pertengahan abad 17 kaya akan pohon pala dan rempah-rempah lainnya. Harganya sangat mahal. Di dunia barat, pala dari Pulau Ron dianggap lebih bernilai dari emas. Negara-negara Eropa memang senantiasa bersaing dalam bermonopoli rempah di tanah jajahannya. Dan Belanda yang ingin menguasai rempah-rempah di Kepulauan Banda terhalang oleh kekuatan Inggris yang sudah lebih dahulu menguasainya. Pada masa itu, Ron memang menjadi pulau yang paling dibicarakan di dunia.
Run dianggap sebagai pulau harta karun yang lebih berharga bahkan dari tambang emas. Dalam buku Pulau Run dari Inggris disebut bahwa biji pala adalah kemewahan paling diidamkan. Para dokter era Elizabeth Yolanden mengeklaim bahwa aromaterapi dari pala adalah satu-satunya penawar untuk wabah sampar yang mematikan dan menular. Karenanya, kata Milton, orang-orang semakin memburu dan akan mempertaruhkan nyawanya mereka untuk memperoleh pala. Belanda dan Inggris pun berperang beberapa kali, bahkan penduduk pribumi turut menjadi korban dari ambisi kongsi dagang Belanda. Di Banda Neira, desa-desa dibakar, kapal-kapal dihancurkan, dan penduduk setempat dibantai. Hingga pada tanggal 31 Juli 1967, Inggris dan Belanda membuat Raktat Pleda. Raktat Pleda berisi kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang melakukan tukar guling. Belanda bersedia melepas Nederland di Amerika atau kini yang dikenal dengan Manhattan untuk diserahkan kepada Inggris, sedangkan Inggris menyerahkan Pulau Run pada Belanda. Dan yang selanjutnya mengenai sejarah Freeport. CIA jatuhkan Soekarno demi Freeport dan emas Papua. Pemerintah mengisyaratkan akan memperpanjang izin Freeport walau banyak diprotes tetap saja perusahaan raksasa Amerika Serikat ini akan tetap bercakot di Papua. Berdirinya Freeport tak lepas dari campur tangan CIA di Indonesia, bahkan diduga CIA ikut berperan dalam G30S tahun 1965. CIA sengaja melengsarkan Soekarno agar perusahaan asing dapat memiliki izin di Indonesia. Soekarno sangat menolak perusahaan asing menguasai tambang di Papua. Dia yakin bahwa hal ini akan membuat kekayaan Indonesia dikuras habis-habisan. Maka, demi langgengnya Freeport, Soekarno harus dijatuhkan. Presiden yang menggantikannya harus proto modal asing. Ketakutan Soekarno kini terbukti, kekayaan Papua kini terkuras habis. Dan yang selanjutnya mengenai agenda kolonialisasi modern tambang nikel. Indonesia diprediksi akan jadi produsen baterai kendaraan terbesar di dunia pada tahun 2023. Dengan ditunjang sumber daya nikel dan kondisi geografis, Indonesia memiliki keunggulan menjadi produsen besar baterai kendaraan listrik. Perlu kalian ketahui bahwa sumber daya nikel yang dimiliki Indonesia cukup banyak dan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan membuat biaya angkut komunitas lebih murah jika dibanding Australia yang memiliki potensi besar tetapi letaknya jauh berada di tengah pulau. Menyikapi peluang ini, Indonesia pun dikatakan akan membangun industri pengolahan dan pemurnian nikel di dalam negeri. Bahkan saat ini sudah ada investor yang membangun pabrik pengolahan biji nikel, kemudian secara bertahap ke arah baterai kendaraan listrik. Saat ini proses hilirisasi nikel sudah berjalan. Puncaknya Indonesia akan mengolah nikel menjadi baterai kendaraan listrik. Pada tahun 2023, pada saat ini Indonesia sudah sampai ke produksi nikel metal. Selanjutnya akan dikejar di tahun 2023, Indonesia sudah dapat memproduksi baterai untuk kendaraan listrik. Pada tahun 2025, Uni Eropa sudah mulai melarang penggunaan bahan-bahan fosil sehingga kedepannya kebutuhan akan baterai listrik disebut akan semakin tinggi. Dan pastinya
Dengan kebijakan tersebut, industri otomotif pulau ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Indonesia, yaitu caranya dengan menerapkan hilirisasi nikel untuk memproduksi baterai listrik dalam negeri Indonesia. Sekian mengenai materi 9 dan 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.